Tidak jauh dari hamparan pemakaman umum, seorang perempuan parubaya berpakaian kebaya tampak menatap nanar ke arah Miftah. Tatapannya begitu tajam seakan ingin segera melahap mentah-mentah Miftah yang sedang sendirian di sana. Anehnya, meski saat itu hujan mulai turun cukup deras membasahi bumi, perempuan setengah baya itu sama sekali tidak kehujanan sedikit pun. Padahal dia tidak memakai payung atau juga daun pisang untuk melindungi tubuhnya dari siraman air hujan. Seperti ada sesuatu yang melindungi tubuhnya hingga tanah dan tempat dia berdiri tetap kering, sama sekali tidak tersentuh butiran air hujan setetes pun. Dasar bocah labil, baru diberi sedikit cobaan saja sudah mau menyerah, ucapnya sinis, lalu membalikkan badan menjauhi pemakaman. Berita tentang pertarungan Miftah dengan Ki Jalu rupanya sampai juga ke telinga warga. Mereka ada yang pro dan kontra. Warga yang pro mendukung Miftah yang berhasil mengalahkan Ki Jalu dan berterima kasih atas jasa Miftah. Karena selama ini belum ada satupun dukun, orang pintar, bahkan kiai yang bisa menumbangkan Ki Jalu yang terkenal kesaktiannya. Mereka berbondong-bondong menemui Miftah membawakan makanan, buah-buahan, bahkan hasil kebun mereka sebagai rasa terima kasih. Sebaliknya, tidak sedikit pula warga yang kontra dan berbalik menyalahkan Miftah. Mereka menilai dengan Miftah berani melawan bahkan mengalahkan Ki Jalu, itu sama saja dengan mengundang masalah baru. Selama ini desa mereka aman, tentram, dan damai, tidak ada mengalami hal-hal aneh, karena tidak ada warga yang berani mengusik Ki Jalu. Kalaupun ada orang yang berani menantang Ki Jalu, itu biasanya orang yang berasal dari luar desa, bahkan luar pulau. Meski akhirnya harus berujung dengan kematian orang tersebut, atau setidaknya yang berani melawan Ki Jalu akan dibuat gila seumur hidupnya. Warga yang kontra ini malah menyalahkan Miftah yang dianggap sok jago, dan itu terbukti sampai memakan korban jiwa yaitu Egi, sahabat Miftah sendiri. Mereka khawatir nanti Ki Jalu akan balas menyerang, dan takutnya yang jadi sasaran adalah warga sendiri. Untungnya Pak Gopar sebagai orang yang kini dipercaya sebagai PLT Kades sementara begitu bijak dalam mengambil sikap dan membuat keputusan. Pak Gopar minta warga yang kontra jangan menyalahkan Miftah. Justru harusnya oknum warga yang menganut ajaran sesat seperti Ki Jalu sudah seharusnya dibasmi. Hal ini jadi sedikit meringankan beban di pikiran Miftah. Dia juga sempat takut warga yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa jadi kena getahnya. Malam itu sehabis melaksanakan sholat maghrib di musola, Miftah kembali berzikir minta ketenangan batin seraya mendoakan Egi agar ditempatkan di tempat terindah di sisinya. Ketika masih khusyuk berzikir dengan tasbih yang selalu dibawanya sambil memejamkan mata, tiba-tiba Miftah kaget karena merasa ada beberapa benda kecil dan licin berjatuhan dari atas. Miftah yang merasa terganggu spontan membuka matanya dan langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, apa ini? Ucap Miftah keheranan dan refleks meloncat pindah duduk. Saat melihat makhluk kecil berwarna hitam itu mulai bergerak-gerak membuatnya geli. Ya, makhluk kecil yang seperti hewan itu bentuknya berbentuk bulat dan ada yang memanjang dan warnanya hitam, terus bergerak dengan menggeliat-geliat persis seperti lintah. Ini apaan sih? Kok kayak lintah? Katanya bingung. Untuk memastikan, Miftah agak mendekatkan tubuhnya ke salah satu makhluk yang dia pikir adalah lintah. Namun tiba-tiba hewan kecil itu malah melesat menuju wajah Miftah, persis seperti anak panah yang ditembakkan ke busurnya. Kini hewan kecil itu menempel tepat di depan hidungnya.
Lalu disusul ratusan hewan yang sama, tahu-tahu mulai datang menggerombol, memenuhi lantai musola tempat Miftah berzikir. Akibatnya lantai musola yang berwarna putih tersebut berubah jadi hitam karena dipenuhi oleh hewan-hewan kecil berwarna hitam yang mirip lintah tersebut. Miftah pun bergidik ngeri dan langsung menyentil seekor lintah yang nangkring di depan hidungnya dengan tangannya. Akan tetapi jangankan terlempar, justru hewan kecil itu malah seperti menempel dengan lekat di hidung Miftah. Miftah kesal karena hewan itu susah sekali untuk dilepaskan. Bahkan Miftah merasa kalau darahnya mulai disedot perlahan. Miftah mulai panik karena kini ratusan lintah yang di lantai mulai serentak menyerangnya. Akibatnya kini bukan hanya hidungnya saja yang ketempelan lintah, tapi sekujur tubuhnya juga mulai dipenuhi ratusan lintah yang menempel. Miftah pun teriak histeris karena tidak tahan menahan rasa geli bercampur takut yang kini mengintimidasinya. "Ih," kata Miftah seraya menggoyang-goyangkan tubuhnya dan kedua tangannya yang juga sibuk mengibas-ngibaskan lintah yang menempel di tubuhnya. Berharap lintah-lintah tersebut bisa lepas dari tubuhnya, Miftah juga mulai merasa kesakitan karena sebagian lintah-lintah tersebut mulai menyedot darah dari kulitnya. Tapi yang terjadi malah hal yang sama sekali di luar perkiraan Miftah. Buru-buru dia berhasil melepaskan lintah-lintah tersebut. Akan tetapi justru lintah-lintah yang tadi awalnya berukuran kecil, kini mulai banyak dan berubah jadi besar ukuran tubuhnya. Setelah berhasil menghisap dan menyedot darah dari permukaan kulit Miftah, Miftah yang sudah tidak kuat dengan serangan ratusan lintah-lintah tersebut akhirnya jatuh terjerembab ke lantai musola. Rasa takut kembali menyerangnya ketika tiba-tiba muncul seorang wanita parubaya yang mengenakan kebaya, tahu-tahu membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu keluarlah ratusan lintah kecil dari dalam mulutnya itu dalam kondisi masih hidup dan bergerak-gerak seperti hendak berhamburan keluar, membuat Miftah langsung istighfar. "Astagfirullahaladzim, kamu siapa, Nek?" tanya Miftah di antara rasa takut yang makin kencang mengintimidasinya. Tubuh Miftah sampai bergetar hebat saking kaget dan juga takut melihat pemandangan yang sangat menjijikan yang kini terpampang nyata di depan matanya itu. Akan tetapi tidak ada jawaban apapun dari nenek-nenek tersebut. Dia masih terus membuka mulutnya hingga menganga makin lebar. Yang ada malah Miftah tiba-tiba terbangun karena ada suara yang memanggil-manggil namanya. Jang Miftah, bangun Jang, sebentar lagi adzan Isya." Terdengar sebuah suara memanggil namanya. Miftah spontan membuka matanya seraya berteriak histeris. Lintah, ada lintah Pak Gopar, serem," katanya seraya menepuk-nepuk tubuhnya. Pak Gopar yang ada di hadapan Miftah dan tadi membangunkannya hanya tersenyum. Lintah apa Jang? Mana ada lintah di sini? Bapak dari tadi di sini menunggu adzan Isya sambil tadarusan. Tidak ada lintah, sanggah Pak Gopar. Miftah tidak langsung percaya begitu saja ucapan Pak Gopar. Dia dengan gelisah mengedarkan pandangan ke sekeliling dan baru menyadari kalau ucapan Pak Gopar itu benar adanya. Sama sekali tidak ada lintah di dalam musola tersebut. Miftah hanya duduk tercenung mencoba menenangkan dirinya. Mungkin tadi Jang Miftah hanya mimpi. Ya sudah, ayo Jang, sebentar lagi sholat Isya berjamaah akan dimulai, ajak Pak Gopar seraya berjalan pelan meninggalkan Miftah yang masih bengong di tempatnya. Lalu Miftah mengucek-ngucek matanya sebentar sebelum mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya Allah, rupanya itu hanya mimpi, ucap Miftah seraya mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Meski dia sendiri masih bingung kenapa mimpi yang dialaminya tadi serasa seperti nyata.
Buktinya hidungnya terasa sedikit perih saat diraba. Lalu ada seekor lintah yang masih hidup menempel di sana. Miftah segera meminta sedikit tembakau pada Pak Gopar, yang memang sama seperti warga di sana, selalu merokok memakai rokok lintingan. Kemudian Miftah mencabut lintah tersebut dari hidungnya dengan mengusap-ngusapkan memakai tembakau secara perlahan. Miftah pun lega, lintah itu pun akhirnya terlepas dari hidungnya. Dengan geli bercampur takut, dia buang bangkai lintah tersebut keluar musola. Miftah tidak tahu kalau bangkai lintah yang tadi dia buang itu tiba-tiba saja berubah jadi kepulan asap, lalu menghilang begitu saja. Sontak bau hangus seperti benda yang habis terbakar pun tercium. Sementara itu Pak Gopar, sekretaris desa yang sementara menggantikan kepala desa Pak Jaya yang belum lama tewas, sedang berkumpul di balai desa. Malam itu Pak Gopar bersama warga membahas fenomena kematian mendadak dua tokoh masyarakat daerah Pamengpek, yaitu Pak Jaya dan Pak Usep, yang meninggal dengan cara tidak wajar. Saya sempat mendengarkan pendapat warga. Sebagian besar mereka yakin kalau mendiang Pak Jaya dan Pak Usep itu ada yang mengirim santet, kata Pak Gopar seraya mengedarkan pandangan ke kumpulan warga yang berkumpul di balai desa malam itu. Tiba-tiba salah seorang warga mengacungkan tangannya, meminta izin untuk diperkenankan berbicara. Lalu Pak Gopar pun memberi isyarat dengan tangannya, tanda dia diizinkan. Mohon maaf Pak Kades, tapi sepertinya kematian Pak Jaya dan Pak Usep itu ulah Ki Jalu. Kan kita semua tahu, cuma Ki Jalu yang punya kemampuan menyantet sedahsyat itu, kata warga tersebut sambil sedikit merendahkan nada suaranya ketika menyebut nama Ki Jalu. Sepertinya dia sama dengan warga lainnya yang sangat takut pada Ki Jalu. Pak Gopar manggut-manggut mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan warga tersebut. Iya, saya juga tahu bahwa bapak dan ibu-ibu, kita semua di sini menyimpulkan hal yang sama. Nah, makanya saya malam ini mengumpulkan bapak dan ibu di sini justru untuk mencari solusi. Apa yang harusnya kita lakukan untuk mencegah musibah yang menimpa Pak Jaya, Pak Usep, dan Jang Egi agar jangan terulang lagi, tandas Pak Gopar. Untuk beberapa saat suasana berubah riuh karena semua warga sibuk berdiskusi dengan warga lain yang duduk di samping mereka. Namun satu hal yang luput dari perhatian mereka adalah adanya tamu tidak diundang yang ikut hadir dalam rapat di balai desa tersebut. Dia adalah sosok makhluk tidak kasat mata yang berwujud Banaspati, yang merupakan salah satu jin perewangan Ki Jalu dan bertugas memata-matai gerak-gerik warganya. Sosok Banaspati tersebut bertengger di atas pohon mangga yang cukup rimbun dan terletak tepat di depan balai desa. Tiba-tiba salah seorang warga yang mau keluar membeli rokok ke warung kaget saat mendongak ke atas, tanpa sengaja melihat ada benda seperti bola api bertengger di atas pohon mangga yang dilaluinya. Warga tersebut langsung lari ketakutan dan berlari tunggang langgang masuk kembali ke dalam balai desa. Ada bola api di sana, di atas pohon mangga, teriaknya sambil menunjuk-nunjuk ke arah pohon mangga. Mendengar teriakan laki-laki itu, sontak suasana balai desa pun jadi berubah riuh. Sebagian besar warga yang berada di sana langsung pada lari berhamburan. Ada yang lari keluar lewat pintu depan, ada juga yang keluar lewat pintu samping. Susah payah Pak Gopar dan para perangkat desa mencoba menenangkan mereka, tapi hasilnya sia-sia. Mereka sudah terlanjur ketakutan karena tahu kalau Banaspati bukanlah jin sembarangan. Kehadirannya pasti akan membawa malapetaka berupa santet yang bisa merenggut nyawa mereka. Dan benar saja, tiba-tiba saja Banaspati tersebut melayang masuk ke dalam balai desa.
Hal ini tentu saja makin menambah kepanikan warga yang masih memilih bertahan di dalam balai desa. Banaspati yang berbentuk bola api tersebut bahkan sempat melayang ke arah beberapa orang warga hingga mereka berteriak kepanasan. Pak Gopar yang tadi meminta warga tenang kini ikut khawatir akan keselamatan warganya. Miftah yang sedang berada di dalam kamarnya mengerjakan tugas KKN dengan laptop di depannya, tanpa sengaja mendengar suara riuh warga yang berlarian dari arah balai desa. "Ada apa sih, kok ribut banget di luar rumah?" katanya dengan ekspresi cuek. Awalnya Miftah tidak mau memperdulikan suara keriuhan tersebut karena ingin segera menyelesaikan tugas KKN yang sedang dibuatnya. Akan tetapi dia mulai terganggu karena kini suara riuh warga itu bercampur dengan suara jeritan ketakutan. Miftah yang makin merasa terganggu dengan keributan yang terdengar di luar rumah, akhirnya jadi ikut penasaran untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia langsung mematikan laptop lalu mengintip dari jendela. Mata Miftah langsung terbeliak kaget melihat ada beberapa orang warga yang berlarian tidak tentu arah keluar dari balai desa dengan kondisi dikejar-kejar oleh sosok bola api. "Astagfirullahaladzim, itu kan Banaspati!" teriak Miftah beristighfar, kemudian menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Tanpa ragu Miftah pun segera bergegas keluar. Dia khawatir akan keselamatan warga kalau sampai terkena sambaran api dari sosok Banaspati yang dikenal sangat ganas dan bisa membunuh itu. Seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah renta ikut lari dan mereka pun jatuh tersandung batu karena tidak memperhatikan jalan akibat ketakutan dikejar sosok Banaspati. Sedangkan sosok Banaspati yang mengejar mereka dari belakang terlihat begitu beringas, melemparkan percikan-percikan api dari tubuhnya. Saat itulah Miftah muncul berdiri di depan kedua pasangan lansia tersebut dan spontan menolong mereka. "Kakek, nenek, apa kalian nggak apa-apa?" tanya Miftah seraya membantu mereka berdua berdiri secara bergantian. Lalu menyuruh mereka berdua duduk di teras. Setelah memastikan keduanya aman, Miftah mendelik ke arah sosok Banaspati yang ikut berhenti mengejar kedua pasangan lansia tersebut. Makhluk jelek yang cuma kepala doang, gak ada bedanya. Ngapain kamu ngejar-ngejar warga yang gak berdosa ini? Siapa yang sudah nyuruh kamu?" ucap Miftah seraya berkacak pinggang. Sejak kematian Egy, kini Miftah sudah mulai bisa mengatasi rasa takutnya dalam menghadapi makhluk-makhluk tidak kasat mata. Apalagi bila makhluk tidak kasat mata itu sampai mengganggu dan menyakiti warga yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Tetapi sosok Banaspati tersebut tidak menjawab pertanyaan Miftah, malah menyeringai, lalu berbalik melempari Miftah dengan percikan-percikan api yang keluar dari tubuhnya. "Dasar jin kafir budak," sungut Miftah seraya mencoba menghindari setiap lemparan percikan api yang hampir mengenai tubuhnya. Wajah sosok Banaspati tersebut langsung berubah marah, terlihat dari kedua matanya yang kini melotot ke arah Miftah. "Apa? Pakai melotot segala? Kamu pikir aku takut dipelototin? Kagak!" teriak Miftah dengan balas melotot tapi dengan mimik muka mengejek, karena dia melotot sambil menjulurkan lidahnya ke arah sosok Banaspati. Sosok Banaspati itu pun kini berbalik mengejar Miftah. Miftah sengaja lari ke arah perkebunan kapulaga yang memang agak jauh dari permukiman penduduk, agar jangan sampai ada warga yang terluka. Pendaran cahaya berwarna kuning kemasan seperti kobaran api mewarnai setiap langkah yang dilalui Miftah. Semakin kencang Miftah berlari, maka semakin kencang pula sosok Banaspati itu mengejarnya dari belakang. Setelah dirasa cukup jauh dari jangkauan warga, Miftah pun menghentikan langkahnya sambil ngos-ngosan.
Udah cukup ya, dari tadi kamu terus yang mengejar dan nyerang, sekarang giliranku, kata Miftah seraya mengeluarkan sabuk keramat andalannya. Miftah sekarang tidak mau lagi membuang-buang energi murni dan tenaga ketika bertempur dengan para jin kafir. Makanya dia langsung ingin segera menyudahi pertarungan melawan sosok Banaspati ini dengan melecutnya pakai sabuk keramat peninggalan kakeknya. Wajah sosok Banaspati itu refleks berubah ketika melihat sabuk yang berada dalam genggaman tangan kanan Miftah. Kedua matanya yang dari tadi sempat melotot galak ke arah Miftah kini berubah. Bahkan Miftah bisa merasakan aura ketakutan makhluk tidak kasat mata yang berbentuk bola api tersebut. Kenapa? Kamu takut ya? Tadi aja sok jago ngejar-ngejar warga yang gak berdosa. Baru dilihatin sabuk ini saja nyalimu sudah mengkerut kayak kerupuk kesiram air. Ejek Miftah sambil sengaja melecut-lecutkan sabuknya ke tanah untuk menakut-nakuti sosok Banaspati yang perlahan mulai terbang mundur ke belakang seakan hendak kabur. Enak aja kamu malah mau main kabur begitu saja. Jawab dulu siapa orang yang sudah menyuruh kamu nyerang warga yang tidak berdosa. Hadik Miftah seraya melecutkan sabuknya ke depan hingga membuat sosok Banaspati itu jadi makin tersudut mundur. Aku lebih baik mati daripada harus dihukum oleh Tuan junjunganku. Untuk pertama kalinya sosok Banaspati itu mengeluarkan suara. Suaranya terdengar sedikit sengau. Mungkin efek ketakutan juga karena dia tahu kalau sabuk yang dipegang Miftah bisa menghancurkan dirinya hanya dalam sekejap. Baiklah, susah juga kalau harus bernegosiasi sama makhluk keras kepala seperti kamu. Sekarang, rasakan ini. Miftah tanpa ampun berkali-kali melecutkan sabuk tersebut ke arah depan, tepat ke sosok Banaspati tersebut. Ajaib, sosok bola api itu tiba-tiba berubah jadi hitam, seperti terbakar dari dalam. Kemudian berubah jadi seperti bola yang jatuh dari atas, lalu menggelinding ke tanah, menimbulkan suara gedebuk yang cukup keras. Kemudian sosok bola api tersebut kini berubah jadi hitam legam tanpa adanya lagi api yang menyelubunginya, seperti bola berwarna hitam kosong. Pas sekali jatuhnya tepat di depan Miftah. Miftah dengan kesal langsung menendangnya dengan sekuat tenaga, seperti sedang menendang bola asli. Mampus, sekarang kau kembali ke junjunganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh bin ajaib, bola api berwarna hitam yang barusan ditendang Miftah dengan memakai tenaga dalamnya itu menukik ke atas kemudian terbang menghilang di kegelapan malam. Untuk beberapa saat suasana hening sampai akhirnya Miftah sempat melihat bola api kosong berwarna hitam itu jatuh tepat di atas sebuah rumah yang menimbulkan suara ledakan yang luar biasa kencangnya. Bahkan suara ledakan tersebut sampai terdengar di pemukiman warga. Bola apinya udah kembali ke pemiliknya. Aku jadi ingin tahu siapa tadi yang udah nyuruh dia. Gumam Miftah yang hendak melangkah menuju rumah yang tadi terdengar kena ledakan bola api yang tadi ditendangnya itu. Akan tetapi baru saja kedua kakinya hendak melangkah menuju rumah yang dimaksud, tiba-tiba saja sosok Raden Jayaraga muncul dan mencegahnya. Saran saya sebaiknya Aden urungkan dulu niat untuk ke rumah itu, kata Raden Jayaraga seperti biasa dengan suara bariton yang begitu berwibawa. Miftah langsung menghentikan langkahnya, kemudian melirik dengan pandangan penuh tanda tanya ke arah Raden Jayaraga. Emangnya kenapa, Raden? Tidak semua pertanyaan butuh untuk dijawab. Untuk saat ini saya sarankan Dan Miftah untuk fokus membantu warga yang tadi terkena percikan api dari sosok Banaspati yang mengejar mereka, jawab Raden Jayaraga lugas. Miftah pun manggut-manggut. Raden Jayaraga melanjutkan ucapannya.
Sesuai dengan aden sebagai mahasiswa KKN di desa ini, justru harus banyak menunjukkan pengabdian pada warga di sini. Tandas Raden Jayaraga. Miftah kembali manggut-manggut. Ya juga ya, yang Raden bilang barusan. Maafkan saya, tadi terlalu bernafsu untuk mengejar sosok Banaspati yang sudah saya lumpuhkan itu. Karena saya tahu dia pasti suruhan dari Ki Jalu dan saya ingin sekali menghabisinya, kata Miftah jujur dengan kepala sedikit menunduk. Raden Jayaraga yang tahu kalau Miftah masih merasakan sakit kehilangan Eki, memegang bau Miftah. Jangan pernah memelihara dendam, Den. Itu tidak baik. Rasa dendam yang berlebihan justru hanya akan menghancurkan kita sendiri. Percayakan saja sama Allah, nanti juga akan ada jalan untuk menghabisi Ki Jalu. Apalagi dia kini masih terluka dalam. Biarlah dia sembuh dulu agar nanti pertarungan kalian imbang, saran Raden Jayaraga. Baik Raden. Oh ya, Den Miftah, harus tetap waspada karena akan ada yang datang untuk membalas dendam, kata Raden Jayaraga mencoba memberi peringatan kepada Miftah. Siapa Raden? Nanti juga Den Miftah tahu sendiri, jawab Raden Jayaraga sambil tersenyum tipis. Lalu tiba-tiba sosoknya berubah jadi kabut tipis sebelum akhirnya menghilang di balik gelapnya malam. Sementara itu Ki Jalu sedang menikmati ari-ari bayi yang baru lahir yang berhasil dicuri oleh sosok kuntilanak merah suruhannya. Ari-ari bayi yang baru lahir tersebut didapat si kuntilanak merah dari desa tetangga. Kebetulan di sana baru saja ada warga yang melahirkan bayinya. Sedang asik menikmati ari-ari bayi yang masih berlumuran darah itu, tiba-tiba Ki Jalu dikejutkan oleh bunyi gedebuk, seperti suara benda yang dijatuhkan dari atas ke bawah. Dan benda tersebut kini jatuh tepat di depannya. Bak! Sebuah benda bulat berwarna hitam seperti bola yang berbau gosong kini menggelinding di depannya. Ki Jalu kaget dan langsung menghentikan kunyahannya. Bangsat, rupanya ini jasad Banaspati, salah satu mata-mata kepercayaan Aing. Siapa orang yang sudah berani menghabisi dan mengirimnya kembali ke sini? Kurang ajar. Semua sumpah serapah dikeluarkan Ki Jalu karena dia masih tidak terima anak buahnya kembali tewas mengenaskan. Ki Jalu kemudian menyipitkan kedua matanya seraya menatap lekat pada luka gosong yang ada di bagian kepala jasad Banaspati. Dia terlihat kaget dan seperti mengenali bekas luka lecutan yang terlihat tergurat di sana. Tidak salah lagi, ini pasti kelakuan si bocah bau kencur yang sok jagoan itu. Awas Manejang, jangan besar kepala dulu. Sudah 2 kali membuat Aing hampir sekarat. Aing si Jalu punya 7 nyawa cadangan, jadi tidak akan segampang itu mati. Terdengar Ki Jalu tertawa tergelak. Lalu dia pun melanjutkan ritual makan ari-ari bayi yang tadi sempat tertunda itu. Ki Jalu diperintahkan oleh sosok junjungannya yang berupa setengah manusia dan setengah kerbau bernama Turangga agar makan ari-ari bayi mentah-mentah untuk mempercepat penyembuhan luka dalam yang kembali dideritanya. Konon makan ari-ari bayi mentah ini jauh lebih manjur daripada minum darah ayam cemani. Sebelumnya, Turanggalah yang merupanya sudah menyelamatkan Ki Jalu saat terluka parah untuk kedua kalinya melawan Miftah. Kau harus makan mentah-mentah dan habiskan. Jangan sampai ada yang tersisa hari-hari bayi itu, Jalu. Dan ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bertarung dengan remaja itu. Jangan membuatku malu, Jalu, atau kau yang akan kujadikan tumbal berikutnya di kerajaanku, ucap Turangga tegas.
Kedua matanya yang berwarna merah menyala dan sepasang tanduk besar yang kokoh sungguh membuat nyali Ki Jalu ciut. Ki Jalu hanya menundukkan wajahnya dalam-dalam di hadapan Raja Jin junjungannya itu. Ya, Turanggala yang banyak memberinya kesaktian selama ini. Dia juga membantu menyelamatkannya ketika Ki Jalu terluka parah, agar jangan sampai dihabisi musuh-musuhnya. Akan tetapi tentu saja semua itu tidak dapat secara gratis oleh Ki Jalu, karena Turangga tetap meminta imbalan berupa tumbal, yaitu seorang bayi yang masih berada dalam kandungan Bujamila. Itu sebabnya selama 10 tahun menjadi istri kedua Ki Jalu, Bujamila sudah 10 kali pula mengalami kejadian ganjil setiap kali hamil. Setiap kali usia kehamilannya menginjak usia 4 bulan, pastilah bayi dalam kandungannya itu akan menghilang, raib begitu saja. Kemudian perut Bujamila juga akan kempes seperti biasa, seperti wanita yang tidak sedang hamil. Biasanya malam sebelum kandungannya itu raib, Bujamila akan mengalami dulu sebuah mimpi buruk, di mana dia akan bermimpi didatangi sosok manusia berkepala kerbau yang tiba-tiba memijit-mijit bagian perutnya. Bahkan Bujamila merasakan juga kalau tangan sosok itu juga seperti menarik paksa sebuah benda yang ada dalam perutnya. Rasa sakit tidak tertahankan pun akan dirasakan oleh Bujamila, meski semua itu hanya mimpi, hingga dia pun mengalami pendarahan. Anehnya, darah yang keluar dari bagian tubuhnya itu malah ikut dijilati oleh sosok mengerikan tersebut, hingga tandas tidak bersisa setetes pun. Namun sesudahnya ketika bangun dari tidur, Bujamila tetap akan merasakan rasa sakit yang luar biasa di bagian perutnya, yang rasanya seperti habis operasi sesar, tapi anehnya tidak ada bekas jahitan atau luka apapun di bagian perutnya. Meskipun bayi dalam kandungannya itu raib, akan tetapi Bujamila yang sudah berada dalam pengaruh pelet bunga kantil dari Ki Jalu sama sekali tidak berani protes, apalagi membantah, meski setiap tahun harus kehilangan bayi yang ada dalam kandungannya. Ki Jalu yang sudah dibutakan ambisi untuk jadi orang yang paling hebat, paling sakti dan paling tinggi level ilmu kanuraganya, rela tidak memiliki keturunan seumur hidupnya, karena setiap bayi yang dikandung Bujamila akan jadi tumbal sebagai penukar semua kesaktian yang kini didapat Ki Jalu dari Turangga. Nantinya, bayi berusia 4 bulan dalam kandungan yang konon adalah usia ketika Tuhan meniupkan nyawa pada bayi itu akan jadi santapan lezat untuk Turangga, si Raja Iblis. Janin bayinya akan dia makan mentah-mentah. Sementara itu di tempat lain, Gandharwa Wiyasa yang masih dalam kondisi terluka parah masih mengerang kesakitan. Dia sempat heran kenapa kini berada di sebuah tempat yang asing baginya, karena Gandharwa Wiyasa ingat betul terakhir kali dia berada di depan rumah tempat Miftah menginap dengan rekan-rekan KKN-nya. Dan dia dalam kondisi babak belur dan tubuh penuh luka menganga akibat lecutan sabuk yang dilayangkan Miftah bertubi-tubi ke tubuhnya. Kau sudah bangun rupanya. Minumlah ramuan obat-obatan ini, itu akan membantu penyembuhan lukamu dari dalam. Sebuah suara yang asing tiba-tiba mengagetkan Gandharwa Wiyasa. Disusul kemunculan sesosok wanita cantik yang berjalan ke arahnya seraya membawa minuman, memakai batok kelapa yang sudah tua. Perempuan cantik yang berusia sekitar 20 tahunan itu hanya mengenakan kain kemben untuk menutupi bagian tubuhnya yang putih mulus. Rambut panjangnya yang indah dan berwarna hitam dibiarkan tergerai, makin menambah nilai kecantikannya. Untuk beberapa saat, Gandharwa Wiyasa langsung tersihir oleh aura kecantikan perempuan
yang ada di depannya itu. Akan tetapi dia yang tidak mengenal siapa perempuan itu akhirnya memilih untuk langsung menyampaikan rasa terima kasih padanya. "Terima kasih, kau sudah menyelamatkan aku, Nyai," kata Gandarwa Wiyasa seraya menundukkan wajahnya. Perempuan itu kembali mengulangi ucapannya yang tadi. "Minumlah, ini obat untuk luka dalammu, jangan khawatir, itu aku sendiri yang meraciknya," saut perempuan itu seraya mengangsurkan minuman yang berada dalam batok kelapa yang tadi dibawanya. Gandarwa Wiyasa langsung mengambilnya, kemudian meminumnya. Tiba-tiba muncul rasa hangat yang menjalar di sekitar tenggorokannya. Dan tidak lama kemudian, dia merasa tubuhnya kini terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. "Terima kasih banyak, Nyai." Gandarwa Wiyasa kembali mengucapkan rasa terima kasih pada sosok Dewi penolongnya itu. Akan tetapi perempuan cantik berlesung pipit itu hanya menjawab dengan sebuah senyuman manis. "Kalau aku boleh tahu, siapa nama Nyai?" tanya Gandarwa Wiyasa. Untuk beberapa saat perempuan itu hanya terdiam, lalu dia pun menghela nafas. Kemudian menghembuskannya perlahan, seperti sedang mencoba melepaskan sebuah beban yang selama ini menghimpitnya. "Namaku Dewi Arum," jawabnya singkat. "Nama yang bagus, sebagus paras cantikmu," puji Gandarwa Wiyasa tulus. Lagi-lagi Dewi Arum hanya menimpali dengan sebuah senyuman. Kemudian Dewi Arum pamit hendak ke dapur dulu sebentar, mengambil makanan. Gandarwa Wiyasa hanya mengangguk. Dia masih merasakan rasa sakit yang teramat sangat di beberapa bagian tubuhnya yang kena lecutan sabuk Miftah. Tidak lama kemudian Gandarwa Wiyasa merasakan kantuk yang luar biasa beratnya. Hingga hanya dalam waktu hitungan detik, dia pun tertidur pulas. Sementara diam-diam dari balik pintu dapur, Dewi Arum menatapnya penuh senyum. Entah apa arti senyuman perempuan cantik itu. Sementara itu esok harinya warga yang merasa kesal dengan teror Banaspati yang semalam melanda desanya akibat ulah Ki Jalu, mereka pun sepakat untuk mendatangi langsung rumah Ki Jalu yang letaknya memang agak jauh ke pelosok. Meskipun tadi malam Miftah sudah membantu menyembuhkan warga yang terluka karena percikan api sosok Banaspati dengan energi murni yang dimilikinya, akan tetapi warga masih geram kepada kelakuan Ki Jalu. Mereka berencana hendak membakar rumah Ki Jalu sebagai protes atas teror yang dilancarkan Ki Jalu kepada warga yang tidak berdosa. Bahkan mereka membawa beraneka senjata tajam seperti pisau, parang, bahkan celurit buat jaga-jaga. Pak Gopar sebenarnya sudah melarang karena takut nanti malah akan menambah jumlah korban tewas sia-sia. Miftah juga sudah melarang karena yang dilawan warga bukanlah manusia biasa, melainkan manusia yang sudah bersekutu dengan para jin kafir. Namun warga tetap nekat untuk meneruskan niat mereka hingga Pak Gopar dan Miftah pun tidak kuasa mencegah. Namun anehnya sesampainya di lokasi yang diyakini sebagai rumah Ki Jalu, warga malah tidak menemukan rumah satupun di tempat itu. Padahal seingat mereka, rumah Ki Jalu berada di sana dan belum pindah apalagi dibongkar. Apalagi Bu Jamila istri Ki Jalu masih suka pergi ke warung untuk membeli bahan masakan. Warga jadi kebingungan karena kini di hadapan mereka yang terhampar adalah sebuah lahan kosong yang sepertinya sudah bertahun-tahun tidak ditinggali oleh manusia. Lalu di sekeliling lahan tersebut berjejer rumput ilalang yang tingginya sudah hampir sedada manusia dewasa. Aneh, perasaan kemarin ketika saya lewat sini mau panen kapulaga sama cengkeh di kebun, rumah Ki Jalu ini masih ada loh, ujar seorang warga keheranan.
Iya, saya juga tadi pagi sempat melewati jalan ini mau cari kayu bakar. Bukan rumahnya saja yang masih ada, Bu. Bu Jamila juga saya lihat sedang menyapu halaman, sahut warga lainnya yang kebingungan. Akhirnya karena mereka sudah lelah hanya berputar-putar saja di tempat itu, mereka putuskan untuk bubar. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya rumah Ki Jalu itu masih berada di sana. Hanya saja dia sengaja menyembunyikan rumahnya dengan bantuan para jin perewangannya. Mereka pun menutupi mata para warga secara gaib, jadi mereka dibuat jadi tidak bisa melihat keberadaan rumah Ki Jalu. Semua itu Ki Jalu lakukan karena dapat informasi dari salah satu jin mata-matanya kalau warga yang marah akan datang menyerang dan membakar rumahnya. Dasar warga bodoh, tidak sadar sudah aing berdaya, enak saja mau membakar rumah aing, kata Ki Jalu seraya menatap punggung para warga yang mulai meninggalkan teras rumahnya. Lewat jendela kecil yang terpasang di dalam kamarnya, kemudian Ki Jalu menatap ke arah cambuk kulit pemberian Turangga yang tampak tergantung di dinding kamarnya. Ya, itu adalah senjata ampuh untuk menandingi kesaktian sabuk keramat milik Miftah. Turangga berpesan agar sebelum digunakan, sebaiknya cambuk tersebut dimandikan dulu dengan kembang 7 rupa dan diolesi oleh darah ayam cemani agar kesaktian cambuk tersebut jadi berlipat ganda saat nanti digunakan Ki Jalu bertarung. Sementara itu di rumahnya Ki Jalu masih terbaring lemah dalam perawatan Bu Jamila istrinya. Tangan kanannya yang sempat putus saat bertarung dengan Miftah tempo hari, tahu-tahu sudah tersambung kembali berkat ramuan minyak bintang. Ya, ramuan langka yang didapat Ki Jalu saat dulu pernah berkelana ke daerah Kalimantan. Meski kondisinya masih parah, tapi hawa nafsu dan kesombongannya mengalahkan rasa sakit yang ia derita. Muk berukuran besar yang seperti biasa berisi darah ayam cemani yang baru disembelih sang istri sudah habis diminum Ki Jalu sampai tandas untuk mempercepat pemulihan luka yang dialaminya. Tapi rasa sakit di kepalanya efek kena cambukan sabuk keramat Miftah masih belum juga hilang. Dalam hatinya Ki Jalu meruntuk dalam hati, kenapa susah sekali menumbangkan Miftah. Aing yakin ada sesuatu yang dimiliki bocah ingusan itu. Makanya banyak sekali jin berilmu tinggi ingin membantunya. Tapi Aing tidak akan pernah menyerah sebelum bocah ingusan itu mati di tangan Aing. Tekad Ki Jalu seraya mengepalkan tangannya penuh dendam. Tidak berapa lama kemudian Ki Jalu seperti baru ingat akan sesuatu. Sepertinya Aing harus merubah strategi agar bisa membunuh bocah bau kencur itu dengan mudah, ucapnya seraya berusaha bangun. Tapi Ki Jalu masih kesusahan untuk bangun. Punggungnya masih terasa nyeri bekas terbanting ke tanah. Belum lagi kepalanya masih dibalut oleh ramuan khusus dari aneka dedaunan yang ditumbuk, karena masih terasa nyut-nyutan. Akhirnya setelah bersusah payah, akhirnya Ki Jalu berhasil menyandarkan punggungnya ke dinding kamar. Sepertinya dia memang masih belum kuat untuk berdiri. Ambu, Ambu, panggil Ki Jalu pada sang istri. Tidak lama kemudian Bu Jamila pun segera datang dengan tergopoh-gopoh. Ada apa, Bah? Apa Abah perlu sesuatu? Tanya Bu Jamila yang langsung duduk di samping Ki Jalu, seraya memijit-mijit kaki kurusnya. Tolong ambilkan apel jin sama kemenyan yang ada di dalam lemari, ucap Ki Jalu seraya menunjuk ke arah lemari yang ada di depan mereka berdua dengan ujung telunjuk tangan kanannya. Baik Abah,
Saud Bu Jamila seraya berjalan menuju ke sebuah lemari kayu yang berukuran setinggi tubuh manusia dewasa, yang dijadikan tempat penyimpanan beberapa barang untuk keperluan ritual. Juga beberapa benda pusaka yang tidak bisa diletakkan di kamar ritual. Konon ada beberapa benda pusaka yang memang tidak suka bila diletakkan bersamaan dengan barang-barang pusaka lainnya. Kalau itu dilanggar, nanti para penunggu barang-barang pusaka itu akan saling bentrok, bahkan saling beradu ilmu kanuragan. Seperti yang pernah terjadi pada penghuni kujang emas, yaitu Kisura dengan penghuni Cundrik. Mereka sempat bentrok karena bentrokan energi. Ketika hal itu sampai terjadi, nanti Ki Jalu juga yang akan repot, karena dia harus ikut masuk juga dalam pertarungan tersebut, meski dengan niat untuk mendamaikan. Setelah mendapatkan barang yang dibutuhkannya, Ki Jalu lalu memberi isyarat agar sang istri segera meninggalkan kamar. Biasanya setiap mau mengadakan ritual, Ki Jalu lebih suka mengadakan di kamar ritual. Tapi karena kali ini kondisi fisiknya masih belum stabil, Ki Jalu tidak berani mengadakan ritual di kamar ritual yang biasa dia gunakan. Soalnya ketika nanti terjadi benturan energi dengan para penghuni kamar ritual, dia akan tidak sanggup mengatasinya kalau dalam kondisi fisik lemah. Dan Ki Jalu tidak mau mengambil resiko itu. Setelah sang istri meninggalkan kamar, Ki Jalu langsung membakar kemenyan seraya duduk bersila, seraya komat kamit membaca mantra. Ki Jalu hendak memanggil sosok Banaspati yang suka dia jadikan mata-mata, agar melakukan pengawasan pada warga. Rupanya diam-diam Ki Jalu ingin tahu gerak-gerik warga yang sudah pasti ramai membicarakan perihal kematian tragis Pak Jaya dan Pak Usep tempo hari. Juga ingin merubah taktik perangnya melawan Miftah dengan jalan menyerang warga. Mari kita lihat apakah habis ini Mane masih bisa menyombongkan diri di hadapan aing bocah bau kencur. Ki Jalu seraya tersenyum penuh arti. Hari ini begitu melelahkan buat Miftah. Energi murninya selain terkuras akibat bertarung dengan sosok Banaspati mata-mata Ki Jalu, dia juga baru saja selesai membantu menyembuhkan warga yang terkena percikan api sosok bola api tersebut. Saking lelahnya, sebotol air mineral kemasan 1 liter yang diberikan Pak Gopar sampai habis tidak bersisa diminumnya. Tetapi perjuangannya tidak sia-sia. Kini warga yang awalnya kontra akan pilihannya yang melayani ajakan bertarung dari Ki Jalu berbalik mendukung dan berterima kasih kepadanya. Bahkan mereka dengan sukarela datang langsung menemui Miftah untuk meminta maaf. Saat Miftah sudah merebahkan tubuh lelahnya di atas kasur, tiba-tiba dia mendengar ada suara ketukan di balik pintu. Disusul sebuah suara yang tidak asing di telinga Miftah, memanggil-manggil namanya. Miftah. Panggil suara itu dengan nada lirih. Dalam hatinya Miftah sempat bergumam, itu siapa ya yang manggil-manggil aku? Kok suaranya kayak suara Egi? Tapi Miftah tidak ambil pusing. Dia pikir mungkin itu hanya halusinasinya akibat terlalu kelelahan. Malah Miftah segera menarik selimut yang sempat jatuh ke bawah ranjang agar menutupi tubuhnya. Miftah. Kembali suara itu terdengar lirih. Ia kembali tidak terlalu memusingkan suara panggilan tersebut karena rasa lelah yang begitu menjajah tubuhnya. Kedua matanya juga begitu rapat, tidak mau diajak terbuka seperti habis diolesi lem Korea. Dia juga tidak yakin kalau suara panggilan itu nyata, hanya dianggap sebagai bagian dari mimpinya. Namun suara panggilan itu malah makin menjadi-jadi, memanggil-manggil namanya. Bahkan kini nada suaranya bukan hanya bernada lirih, tapi sudah berubah jadi bentakan. Miftah.
Merasa terganggu, Miftah pun memaksakan diri membuka sebelah matanya. Tapi dia belum berniat untuk bangun dari tempat tidur, karena tubuhnya masih terasa pegal-pegal. Siapa sih jam segini ganggu tidur saja? Sungutnya seraya melirik jam dinding yang menempel di tembok kamar dan saat itu sedang menunjukkan jam 1 dini hari. Miftah juga mengucek-ngucek matanya, berharap bisa sedikit membantu agar terbuka. Lalu dia pun menggoyang-goyangkan kepalanya yang masih terasa pusing akibat terganggu tidurnya. Kali ini suara panggilan yang lebih mirip bentakan itu ditambah dengan suara gedoran di balik pintu yang cukup memegahkan telinga dan sangat mengganggu ketenangan Miftah. Duk duk duk. Namun ada yang aneh. Sepertinya pintu itu tidak digedor dengan menggunakan tangan, melainkan seperti oleh sebuah benda yang berukuran besar. Karena bunyi gedorannya terdengar lebih bergaung, tidak seperti saat diketuk memakai tangan. Mulai kesal, Miftah langsung bangkit dari kasur, lalu berjalan sedikit sempoyongan menuju arah jendela. Ya, dia hanya ingin memastikan siapa orang yang sudah lancang mengganggu istirahatnya malam itu. Miftah sontak kaget ketika menyibak tirai jendela kamar. Dengan ujung matanya, dia melihat ada sesosok pocong dengan pakaian putih lusuh dan dikotori oleh tanah, sedang menggedor-gedor pintu bukan dengan tangan, melainkan dengan memakai kepalanya. Miftah yang ingin tahu wajah pocong tersebut sedikit menyipitkan mata agar bisa melihat dengan jelas. Dia makin kaget karena wajah pocong yang kini mengganggunya itu sama persis dengan wajah mendiang Egi, sahabatnya yang baru meninggal. Astagfirullahaladzim. Miftah yang kaget segera menutup kembali tirai jendela tersebut, lalu refleks mengusap-ngusap dadanya dengan tangan kiri. Masa iya itu pocong Egi? Gumamnya. Tidak lama kemudian dia pun kembali mengusap berkali-kali. Bodoh amat lah, mau pocong Egi kek, mau pocong manapun, yang jelas aku udah nggak kuat, ngantuk banget. Lalu menghamburkan tubuhnya kembali ke atas kasur dan tidur dengan nyenyak hingga berkumandangnya adzan subuh. Pagi itu kabar menghilangnya rumah Ki Jalu saat kemarin didatangi warga menjadi pembicaraan hangat warga di warung nasi Cek Yaya. Kabar itu juga rupanya sampai juga ke telinga Miftah, tapi Miftah lebih memilih tidak berkomentar apa-apa, meski sebenarnya dia juga penasaran. Baru kali ini aku dengar ada rumah yang bisa disembunyikan gitu. Aneh, gumam Miftah dalam hati seraya mencomot pisang goreng yang masih panas dan terhidang di atas meja. Lalu Miftah pun perlahan menyeruput kopi susu yang masih mengepul itu untuk menghangatkan tenggorokannya. Tidak perlu merasa aneh, Den. Itu bagian dari tipu daya jin kafir. Tiba-tiba Raden Jayaraga muncul di belakangnya seraya memegang bahunya. Miftah yang kaget hampir saja menyemburkan kopi panas yang sedang dinikmatinya itu. Oh, Raden, bikin kaget saja, kata Miftah seraya buru-buru meletakkan kembali gelas berisi kopi susunya di atas meja. Maafkan saya, Raden. Saya tidak bermaksud mengagetkan Den Miftah. Sekarang bagaimana kondisi badan Aden? Apa sudah merasa lebih baik? Tanya Raden Jayaraga. Badan saya masih kerasa pegel-pegel, Raden. Tadinya saya pengen tidur lagi habis sholat subuh, tapi pagi ini ada penyuluhan pertanian kapulaga buat warga di ujung desa yang juga harus dihadiri mahasiswa KKN. Ya sudah, saya paksain bangun. Raden Jayaraga manggut-manggut. Nanti kalau acara penyuluhannya sudah selesai, coba Den Miftah mandi dicampur dengan sedikit garam kasar yang dibacakan ayat kursi dan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun sebanyak 7 kali. Insya Allah nanti badan Den Miftah akan terasa lebih segar, pegal-pegalnya juga akan hilang.
tutur Raden Jayaraga panjang lebar. Wah, terima kasih banyak atas sarannya, Raden. Insya Allah nanti saya akan laksanakan, kata Miftah dengan mata berbinar. Ya, karena Miftah merasa tidak nyaman dengan kondisi fisiknya saat ini, hingga membuatnya tidak leluasa dalam beraktivitas. Sementara itu Ki Jalu merasa kondisinya cepat pulih sejak mengikuti perintah dari junjungannya Turangga, si sosok makhluk setengah manusia setengah kerbau. Sejak Ki Jalu minum air darah ayam cemani dan dilanjutkan dengan memakan mentah-mentah ari-ari bayi yang baru lahir, dia merasa yakin sudah siap untuk kembali menyerang Miftah. Akan tetapi kali ini Ki Jalu mulai merubah strategi. Dia tidak mau lagi mengulangi 2 kali kebodohan yang sama yang membuat nyawanya hampir melayang. Ki Jalu mulai mencoba untuk menghancurkan mental Miftah dari dalam dan menguras fisik dan juga energi murninya dengan melibatkan banyak warga. Hal itu sudah dia mulai dengan menyuruh sosok Banaspati menyerang dan meneror warga di balai desa, meski harus berujung dengan tewasnya sosok Banaspati di tangan Miftah. Namun Ki Jalu yakin semalam fisik dan energi murni Miftah cukup banyak yang terkuras untuk membantu warga yang terkena percikan api dari sosok Banaspati. Tidak sampai di situ, Ki Jalu diam-diam menyuruh Bu Jamila istrinya untuk mengikat tali pocong Egi. Hal itu Ki Jalu lakukan agar sosok pocong Egi gantian gentayangan meneror warga setiap malam, termasuk juga ikut meneror Miftah, hingga pikiran Miftah juga jadi ikut terganggu akibat diteror sosok mendiang sahabatnya itu. Sementara itu, sambil menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan ke Miftah, Ki Jalu rutin memandikan cambuk kulit pemberian Turangga dengan darah ayam cemani dan kembang 7 rupa. Semua itu agar kesaktian cambuk kulit yang terbuat dari kulit babi hutan tersebut jadi bisa menandingi kesaktian sabuk keramat milik Miftah yang sudah banyak memakan korban. Ketika sudah selesai memandikan cambuk kulitnya dengan kembang 7 rupa dan dibalur darah ayam cemani, tiba-tiba Ki Jalu teringat akan tongkat kayu kabuanya yang sempat terlempar saat dia bertarung dengan Ki Sura. Padahal tongkat kayu kabua itu adalah salah satu senjata pamungkas kesayangannya. Sudah berkali-kali Ki Jalu mencoba memanggil tongkat kayu kabua tersebut lewat mantra-mantra pemanggilan yang biasa dia ucapkan, tapi hasilnya tetap nihil. Penghuni tongkat kayu kabua yang merupakan sosok seorang nenek-nenek tua bungkuk memakai kain batik khas Sunda itu tidak kunjung datang menghampirinya. Hal ini sempat membuat Ki Jalu khawatir. Kalau sampai tongkat kayu kabua itu jatuh ke tangan musuh-musuh Aing, jelas bisa membahayakan Aing, karena kesaktian sosok penghuni tongkat kayu kabua itu paling tinggi di antara benda-benda pusaka yang Aing miliki. Keluh Ki Jalu. Wajahnya yang sudah banyak dihiasi keriput terlihat sangat gelisah. Sebagian rambutnya yang sudah memutih dan mulai menipis, riap-riapan tertiup angin yang berasal dari jendela kamarnya. Sampai akhirnya Ki Jalu dikagetkan oleh suara bising yang berasal dari rombongan banyak warga dan mahasiswa KKN yang melewati wilayah rumahnya. Rupanya mereka sedang mengadakan penyuluhan pertanian tentang budidaya kapulaga, sekitar 100 meter dari rumah Ki Jalu. Anehnya mereka sama sekali tidak melihat adanya sebuah rumah atau bangunan apapun di sekitar itu, karena masih disembunyikan secara gaib oleh jin perewangan yang khusus jadi penjaga rumah Ki Jalu. Mau apa orang-orang itu berkerumun di sana? Mengganggu Aing saja, runtuh Ki Jalu sambil melempar panci bekas rendaman kembang 7 rupa ke tembok kamar hingga menimbulkan suara gaduh. Anehnya para warga dan mahasiswa yang sedang mengikuti penyuluhan sama sekali tidak bergeming.
seolah tidak mendengar suara gaduh yang tadi terdengar dari arah rumah Ki Jalu. Mereka tetap anteng dan fokus mendengarkan penyuluhan dari Pak Gopar yang memang dikenal sebagai salah satu petani kapulaga yang sukses di daerah Pamengpek selain mendiang Pak Usep. Suara apa sih itu? Kok kayak suara benda dibanting? Kata Miftah seraya celingukan ke kiri dan ke kanan, lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Mereka kok pada anteng gitu sih? Apa mungkin cuma aku doang yang mendengar suara bisingnya? Sampai akhirnya mata Miftah tertuju pada sebuah rumah sederhana beratap rumbia yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat Miftah. Rekan-rekan KKN dan warga yang mengikuti penyuluhan. Akan tetapi yang dilihat oleh mata ketiga Miftah yang seorang indigo sungguh berbeda dengan yang dilihat oleh mata orang biasa. Ya, meski rumah itu tampak sederhana dari luar, tapi Miftah cukup mengerti melihat banyaknya penjaga yang berwujud sosok gaib yang lalu lalang di sekitar rumah itu. Belum lagi pagaran gaib yang mirip jaring laba-laba tapi berwarna hitam tembus pandang menyelubungi seluruh permukaan rumah itu. Dan yang membuat Miftah kaget, tepat di depan rumah tersebut ada dua panjang kayu jati yang di atasnya masing-masing tergantung dengan posisi terbalik dua sosok manusia yang sepertinya sudah lama dibiarkan sekarat. Miftah langsung bergidik ngeri karena baru kali ini dia melihat ada rumah yang penjagaan gaibnya seketat dan seseram itu. Bahkan perut Miftah tiba-tiba saja mual ketika tanpa sengaja melihat tangga kecil yang menuju rumah itu rupanya tidak terbuat dari kayu, bambu, atau semen seperti halnya tangga-tangga rumah kebanyakan, melainkan terbuat dari tulang kaki manusia yang disusun sedemikian rupa hingga bisa dijadikan tangga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Miftah langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ketika sadar perutnya makin terasa mual, seperti ada yang mengaduk-ngaduk dari dalam. Saking tidak kuatnya menahan mual, Miftah buru-buru lari ke arah kebun yang tidak jauh dari tempat berlangsungnya penyuluhan. Lalu dia pun muntah di sana. "Jang Miftah, kenapa?" Sapa seorang warga yang kebetulan tadi duduk bersebelahan dengannya saat Miftah sudah kembali ke tempat penyuluhan. "Enggak, saya enggak apa-apa kok Pak." Miftah terpaksa berbohong agar warga tersebut tidak sampai curiga. "Tapi tadi saya lihat, tadi Jang Miftah kenapa seperti muntah-muntah? Kalau kondisi Jang Miftah masih belum sehat, padahal tinggal minta izin ke Pak Gopar dan panitia penyuluhan," kata warga tersebut dengan nada bicaranya yang sedikit mengkhawatirkan kondisi Miftah. "Nggak usah Pak, saya tadi cuma masuk angin doang, ntar dikerokin juga sembuh kok," sahut Miftah seraya memaksakan sebuah senyuman. Sekilas Miftah kembali melirik ke arah rumah sederhana tadi. Hal yang di luar nalar kembali dilihatnya. Tiba-tiba Miftah melihat seseorang perempuan berusia sekitar 30 tahun keluar dari rumah itu. Perempuan itu berwajah cantik dan tubuhnya singset dengan wajah polos tanpa riasan sedikit pun. Meskipun dia hanya dibalut baju daster biasa, akan tetapi tidak mengurangi nilai kecantikan alami yang terpancar dari dirinya. Namun yang menarik perhatian Miftah adalah kenapa sekujur tubuh perempuan tadi seperti diikat sebuah tali transparan berwarna hitam. Tali gaib tersebut mengikat tubuh perempuan itu sedemikian rupa, hingga seakan-akan menyatu dengan tubuhnya. Ada sekuntum bunga kandil yang sudah layu menempel di keningnya. Sepertinya bunga itu ditempel secara gaib, jadi tidak bisa dilihat oleh mata telanjang biasa. Belum lagi ada sosok nenek-nenek tua yang sekujur tubuhnya ditutupi bunga kantil.
terlihat menempel di bagian belakang tubuh perempuan tersebut. Kemanapun si perempuan itu pergi, sosok nenek-nenek itu pasti akan mengikutinya. Miftah yang belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya tercenung sejenak. Otaknya mulai berpikir keras akan keberadaan perempuan tersebut. Perempuan itu siapa ya? Perasaan selama aku ikut KKN selama seminggu di sini, belum pernah melihat dia. Apa aku yang kudet ya? Gumam Miftah. Tidak mau menebak-nebak, Miftah pun akhirnya menanyakan perihal perempuan yang barusan dilihatnya ke warga yang tadi duduk di sebelahnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.